Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bisnis model kanvas kami. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Devi Erlina Marbun dengan NIM 2002112113. Yang kedua, Rusli dengan NIM 2002112988. Dan yang ketiga, Soraya Romatiur Hutagaol dengan NIM 2002112908. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Model. Bisnis model kanvas atau yang sering disingkat dengan BMC adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi atau perusahaan dalam menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Rencana bisnis kami adalah serba-serbi cookies. Di dalam bisnis model kanvas itu terdiri dari 9 blok. Blok pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Blok kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Yang ketiga channels atau saluran. Yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang kelima, revenue stream atau arus pendapatan. Yang keenam, key resource atau sumber daya utama. Yang ketujuh, key activities atau aktivitas kunci. Yang kedelapan, key partnership atau kemitraan utama. Dan yang terakhir, yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan yang menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan atau bisnis. Pada serba-serbi cookies kami ini, kami menggunakan customer segment pasar massa, di mana pada customer segment ini kami tidak membedakan antara segmen-segmen pelanggan yang berbeda. Proporsi nilai, saluran distribusi, dan hubungan pelanggan berfokus pada satu kelompok besar pelanggan dengan kebutuhan dan masalah yang sebagian besar sama. Pada dasarnya, pelanggan dari usaha kami ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang mengadakan arisan atau sejenisnya yang membutuhkan makanan ringan untuk dihidangkan. Jadi, customer segment dari usaha kami ini adalah ibu-ibu rumah tangga, para remaja, serta wanita karir. Value proposition atau proposisi nilai, di mana menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Pada serba-serbi cookies kami menggunakan 4 value proposition. Yang pertama, sifat baru, di mana cookies yang kami jual disajikan dalam aneka rasa dan komponen serta topping yang beraneka. Ketiga, desain. Desain dari kemasan serba-serbi cookies ini dibuat semenarik mungkin dan sesimpel mungkin, serta kemasan yang digunakan sangat berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat, harga. Harga yang dipatok oleh serba-serbi cookies pada setiap produk sangatlah terjangkau bila kita lihat dari sisi rasa yang dijamin menggugah selera. Yang ketiga, channels atau saluran, di mana menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai. Jadi, channels yang digunakan oleh serba-serbi cookies adalah menggunakan channel langsung, yaitu penjual in-house dan situs web, di mana konsumen mendapatkan cookies melalui pembelian secara langsung pada tempat produknya. Penjualan langsung ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi resiko penipuan, dan untuk situs web yang bertujuan untuk memudahkan konsumen di tengah pandemi saat ini. Jadi, di dalam situs web kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang bisnis model yang keempat, yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jenis hubungan yang diharapkan agar masing-masing segmen pelanggan untuk kita bangun demi mempertahankan, di mana di bisnis kami
dalam meningkatkan hubungan pelanggan, yaitu melalui bantuan personal. Jadi, para konsumen akan berkomunikasi secara langsung dan memberikan keluhan apabila ada kekurangan pada produk kami. Dan kami meminta pelanggan agar memberikan testimoni pada saat membeli produk kami supaya kami dapat mengupgrade apabila ada kekurangan dari produk yang kami jual. Bisnis model yang selanjutnya yang kelima yaitu revenue stream atau arus pendapatan. Adalah berbagai sumber dari mana bisnis kami mendapatkan uang. Nah, pendapatan di bisnis kami didapat melalui aset save atau penjualan aset, di mana kami menyediakan berbagai macam jenis di bisnis kami. Kemudian pelanggan akan membayar produk yang sudah mereka beli. Untuk tipe revenue stream di bisnis kami termasuk transaction revenue karena didapat dari pembayaran produk oleh konsumen. Baiklah, model kanvas yang selanjutnya ialah key resource. Adalah sumber daya utama yang dibutuhkan untuk mendukung value produk, saluran distribusi, hubungan pelanggan. Untuk komponen bisnis kami, untuk bagian sumber daya utama ini ada 4. Yang pertama, fisik. Memiliki fasilitas bangunan yang sangat strategis dan kendaraan untuk membantu operasi penjualan. Di bisnis kami yang kedua, yakni manusia, tenaga manusia, di mana usaha kami memiliki tenaga kerja sumber daya manusia dalam proses operasional. Dan yang ketiga adalah merek. Produk kami memiliki merek atas nama brand sendiri di bisnis kami. Dan yang terakhir adalah finansial, di mana kami mempunyai modal di awal sebesar 5 juta untuk membeli berbagai kebutuhan yang dibutuhkan di bisnis kami, seperti bahan baku, menyewa tempat, merekrut karyawan, dan lain sebagainya yang menyangkut di bisnis kami. Yang ketujuh, key activities. Dalam blog ini membahas tentang yang pertama, aktivitas-aktivitas kunci apa yang dilakukan suatu usaha untuk menciptakan proporsi nilai yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, di sini merencanakan distribusi apa yang akan digunakan untuk mengirimkan barang kepada konsumen. Yang ketiga, di sini membahas tentang bagaimana hubungan pelanggan dengan produsen. Jadi, usaha serba-serbi cookies ini memiliki beberapa aktivitas-aktivitas kunci yang akan digunakan untuk memberikan proporsi nilai kepada pelanggan. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Yang kedua, proses produksi yang dimulai dari membuat adonan hingga mengoven. Yang ketiga, kegiatan promosi produk secara online dan offline. Yang keempat, kegiatan distribusi produk ke konsumen. Yang kelima, kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru. Di sini kami akan mencoba menciptakan resep atau varian baru untuk menarik minat masyarakat. Yang kedelapan, key partnership. Dalam blog ini membahas tentang siapa-siapa sajakah yang akan diajak untuk bekerja sama dalam membangun usaha ini. Kemudian, sumber daya apa yang akan didapatkan dari kerjasama tersebut. Jadi, usaha serba-serbi cookies memiliki atau bekerja sama dengan beberapa pemasok. Yang pertama itu pedagang di pasar tradisional. Dari pedagang di pasar tradisional, kami mendapatkan bahan-bahan baku yang berkualitas dan juga harganya terjangkau. Yang kedua itu toko alat dan bahan-bahan kue. Dari toko alat ini, kami membeli alat-alat yang digunakan untuk produksi cookies seperti mixer, oven, dan lain-lain. Yang ketiga, kami bekerja sama dengan supermarket. Dari supermarket, kami
mendapatkan bahan-bahan yang tidak kami dapatkan dari pasar tradisional. Yang kelima, kami juga bekerja sama dengan jasa pengiriman barang seperti JNE, CMT, Gojek, dan lain-lain untuk pengiriman di luar kota maupun di dalam kota. Yang kesembilan ada cost structure. Di sini kami membahas tentang biaya-biaya terpenting apa yang ada di dalam model bisnis kami ini. Kemudian sumber daya apa yang paling mahal. Jadi dalam cost structure kami membagi menjadi dua biaya, yaitu variable cost dan juga fixed cost. Dalam variable cost yaitu ada bahan baku seperti gula, tepung, telur, susu, dan lain-lain. Kemudian ada biaya air listrik dan telepon. Dalam fixed cost kami itu ada gaji pegawai dan juga sewa tempat. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.